lebih ke kayak apa sih sekarang MRT. Nah ya, kereta cepat. Kayak komuter lain gitulah modelnya. Nah kayak gitu stasiunnya ya. Nah kayak gitu stasiunnya. Nah sebelah kiri kita itu tadi stasiun Musdalifah. Nah kita sudah sampai Musdalifah. Nah kalau Musdalifah kayak gini ya, nggak ada tenda-tenda, nggak ada atap, orang-orang tidur ngemper-ngemper, pakai kerdus, pakai kelasa, pakai karpet ya, bawa sendiri-sendiri, pakai sajadah ya. Pakai, asalkan jangan pakai pakaian ihramnya aja. Nanti dia pakai apa? Tepi jalan gitu. Ya tepi jalan. Ya biasanya yang dekat-dekat kamar mandi gini-gini nih, ya seperti itu tuh. Udah mereka itu aja. Nah, nanti biasanya sambil memungut kerikil. Nah, ini masjid di Musdalifah, Masjid Al-Masy'aril Haram. Nah, ini Musdalifah ya. Amalan di sini adalah wajib haji, yaitu mabit bermalam. Mabit itu nginep bermalam. Udah tidur aja walaupun ketelip sebentar, yang penting tidur. Ya sah. Itu wajib haji ya. Wajib haji. Jadi bukan masuk rukun haji. Ketika pun orang tidak mabit, tapi dia nanti bayar dam. Ya bisa kita saksikan ya. Nah, itu yang putih-putih itu toilet. Jadi adanya hanya toilet saja di Musdalifah. Nah orang-orang tidur ngemper di sebelah-sebelah sini ya. Nah, jadi tidur beratapkan langit, dan itu menjadi malam-malam terindah sepanjang hidup ya, mabit di Musdalifah. Karena itu hanya ada dalam satu malam setiap tahun, dan tidak setiap orang bisa mengulanginya berkali-kali ya. Mungkin dalam kehidupannya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau berkali-kali sampai 100 mungkin enggak, karena biaya haji juga mahal, waktu nunggunya juga Masya Allah ya, lama sekali. Banyak yang tidak sampai ya. Musdalifah. Nah, cukup luas ya Musdalifah. Ini kita masih di Musdalifah. Nah, ini sebentar lagi ya, sudah kelihatan nih tenda-tendanya ya. Berarti kita sudah di Mina ya. Kita sudah bentar lagi sudah di Mina ya. Ada namanya Mina Jadid, Mina model baru. Nah ini lihat nih para jamaah sekalian. Nah tenda-tenda seperti ini ya. Nah itu nanti biasanya jamaah haji itu nginep. Mereka nginep di sini. Yang paling lama jamaah haji nginepnya adalah di Mina ya, karena mereka harus lempar jumroh ya, tanggal 10 lempar jumroh Aqobah ya, kemudian 11 lempar jumroh lagi, 12 lempar jumroh lagi, 13 ya, kemudian barulah proses hajinya selesai.
selanjutnya sampai tanggal 12 yaitu yang dinamakan dengan nafar awal, maka itu dinamakan dengan tani ya. Nah ketika itu proses haji sudah selesai, dan ingat orang-orang sudah boleh memakai pakaian biasa, bukan pakaian ikhram lagi ketika tanggal 10 ya. Jadi pakai ikhram itu hanya 3 hari, 8, 9, dan 10 ya. 8, 9, dan 10. Bayangkan pakai ikram 3 hari. Ayo. Itu Masya Allah, itu perjuangan. Tanggal 10-nya ketika sudah melakukan beberapa amalan, maka sudah bisa tahallul ya. Sudah bisa tahallul. Misalnya dengan tawaf ifadah ya, dengan lempar jumrah Aqabah, dengan menyembelih hadyu. Ya. Nah, daerah-daerah ini namanya yaitu tempat-tempat haji ya. Nah, ini sudah kita masuk di Mina ya, kita masuk di Mina. Ya, di sebelah kiri kita itu udah lewat ya. Ada Tugu Ismail namanya. Disitulah Nabi Ibrahim yang kemudian menyembelih anaknya Ismail. Ya, udah lewat ya. Di sebelah kiri kita sudah terlewat. Di balik apa itu, rumah sakit ya itu. Rumah sakit, semacam rumah sakit. Sebagai Tugu yaitu dipercayai sebagai tempat disitulah Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kira-kira disembelih anaknya jadi beneran atau diganti sama Allah? Hah? Ya, diganti ya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran ya, disebutkan oleh Allah kisahnya secara lengkap di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan tentang keimanan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu lama menikah, tidak punya anak. Sekitar beliau baru punya anak usia 80 tahun ya. Itu pun bukan dari istri pertama ya. Itu pun dari istri kedua. Nah, kemudian setelah tidak lama barulah istri yang pertamanya hamil ya. Nah, dari istri yang kedua anaknya bernama Ismail. Dari istri yang pertama bernama siapa? Ishak ya. Siapa istri Nabi Ibrahim yang pertama? Siapa? Sarah ya. Sarah itu cantiknya Masya Allah, luar biasa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu berkunjung ke negeri Syam ya, melihat orang-orang matanya biru, cewek-cewek matanya biru, kayak gitu tuh apa tuh, Ibunda Sarah, cantik jelita dan rupawan ya, Masya Allah. Nah, itu terlihat ya, ada 3 bunder-bunder, ada 3 bulat-bulat itu ya. Itu namanya jamarot. Itu apa namanya? Jamarot ya. Kalau dulu nggak bulat-bulat kayak gitu, sekarang dibikin seperti itu ya. Nah, itu untuk mempermudah. Nah, itu lempar jumroh ya. Itu dilakukan tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Jadi amalan jamaah haji pada tanggal 11, 12 hari-hari tasyrik ya, itu mereka lempar jumroh ya, lempar jumroh setelah zuhur. Nah, ini ya, ini Mina. Ini Mina, bisa kita saksikan ya, Mina. Coba kita bayangkan sekitar 3 juta orang di sini. Kira-kira ramai atau sepi?
Ya rame. Sekarang nggak ada orang Ustaz ya. Sekarang sepi, bukan waktunya. Ya, tapi hotel kosong ya. Hotel kosong. Ketika pas proses dalam 6 hari itu hotel kosong. Ya, hanya ada resepsionis sama yang bagian bersihkan, ya, housekeeping. Adapun penghuninya semuanya ke sini. Ya. Ganti tidurnya di maktab. Ya, kalau ini biasanya dinamakan dengan maktab. Ya. Tenda-tenda. Ya. Ini lihat ya. Biasanya jamaah Indonesia biasanya maktabnya di daerah sini, lumayan jauh. Ya, maktabnya jauh. Makanya jalurnya jamaah Indonesia itu jalur sini. Kalau ada jamaah Indonesia yang di sana berarti adalah nyasar. Ya. Jadi memang keadaan seperti ini, oleh karenanya banyak tenaga musiman dikerahkan dari kalangan mahasiswa ataupun orang-orang yang berkompeten di bidangnya itu untuk agar mengantisipasi jamaah-jamaah yang hilang. Ya, jadi menjaga di pos-pos tertentu, maka jamaah Indonesia bisa dikendalikan, walaupun tentunya pasti aja ada kejadian hilang, ya, kemudian sakit, meninggal dan lain sebagainya. Karena jamaah Indonesia termasuk jamaah terbanyak di dunia, ya, jamaah kita. Dan rata-rata kalau haji itu Bapak Ibu di atas 50 tahun. Jadi bisa dibayangkan ibu-ibu sudah sepuh, bapak-bapak sudah sepuh, ya. Tapi gimana lagi, karena waktu panggilannya ketika sudah sepuh. Ya. Jarang orang haji itu 20 tahun, 25 tahun, itu jarang sekali. Ya ada, tapi sangat jarang sekali. Ya. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu terus berdoa di Masjidil Haram bagi yang belum menunaikan ibadah haji, semoga segera Allah panggil untuk menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji adalah rukun Islam. Ya. Kalau kita sudah mampu tapi kita tidak menggunakan harta itu, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, untuk apa harta kita? Kok sudah mampu kok tidak berangkat haji? Ya. Ya Allah, sudah daftar ya Allah. Ya, waktunya lama. Ya. Kalau misalnya mampu untuk haji plus yang agak sedikit, ya sebentar, mungkin 7 tahun, ya silakan. Tapi misalnya mampu hanya nunggu setahun, ya haji furodah, ya namanya haji mujamalah, ya itu silahkan. Ya pokoknya kalau ada kesempatan jangan diundur-undur. Ya, kita tidak tahu ya kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mampu, ya, dan ada, maka bismillah, jangan takut kita miskin. Ya, Rasulullah SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub. Ya, ikutilah antara haji dan umrah, karena haji dan umrah itu menghapuskan dosa-dosa. Ya. Oleh karena Bapak Ibu, mari terus kita berharap kepada Allah, ya, minta kepada Allah agar Allah panggil. Ya, kita tidak tahu jalan mana yang Allah buka, ya, untuk kita bisa haji. Ingat, umroh haji bukan khusus untuk orang-orang berduit. Ya, bukan khusus orang-orang berduit, tapi orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Terkadang ada orang yang tidak punya duit tapi bisa haji. Ada atau tidak ada? Ada nggak orang nggak punya duit tapi bisa haji? Ada nggak? Pernah nemu? Banyak. Ya, misalnya dia dapat hadiah dari raja. Ya, misalnya dia dapat ini dari apa begitu ya, instansi A misalnya. Dia dapat undian, dia dapat dari mana-mana lah jalannya. Ya, padahal dia tidak punya duit untuk misalnya nabung atau buat makan aja. Alhamdulillah, buru-buru daftar haji, Ustaz. Ya. Itulah
panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya berdoalah kepada Allah agar kita menjadi tamu-tamu Allah di musim-musim haji berikutnya. Ya. Haji luar biasa, amalan yang menggabungkan semua ya aspek ibadah, hati, lisan, harta. Ya. Oleh karenanya ini luar biasa sekali yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada ganjaran yang lain kecuali surga. Ya, man hajja, barang siapa yang pergi haji walam yarfuth, ya, kemudian tidak menjaga ya larangan-larangan Allah dalam haji, termasuk berhubungan suami istri, walam yafsuk, tidak berbuat kefasikan, kemaksiatan, ya, takut ya segala macam, ya, takut kepada Allah, ya, raja'a kayaumin waladathu ummuh, maka dia kembali ke rumahnya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Artinya apa? Dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya itulah kenikmatan orang-orang haji. Ya. Oleh karenanya wajar ketika Allah memberikan lebih bagi orang-orang haji, mereka berkorban bukan hanya fisik tapi harta, kemudian tentunya waktu menunggu yang sangat lama, ya, antrian mungkin, dan prosesnya juga panjang. Oleh karenanya luar biasa, ya, momen-momen haji adalah momen-momen yang luar biasa yang kemudian kita terus minta kepada Allah agar dimudahkan, ya, minimal satu kali dalam seumur hidup, ya, satu kali dalam seumur hidup untuk menjalankan rukun Islam. Rukun Islam ada 5, diantaranya haji bila mampu, ya, diikat dengan kemampuan, karena orang kalau tidak mampu maka dia tidak wajib, ya. Bertakwa kepada Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita. Jangan kita takalluf, memaksakan diri, ya, sampai kemudian berutang-utang, kecuali memang darurat, ya, kecuali darurat, kecuali urgent, ya, maka boleh. Adapun tanpa ada kepentingan, ya, tanpa urgent, maka dilarang kita ngutang untuk dalam ibadah haji, kecuali dia sudah punya gaji tetap atau barang yang bisa dijual, ya, maka boleh ketika itu berhutang untuk haji. Tapi kalau dia tidak punya, aset tidak punya, kemudian juga gaji gak jelas, penuh dengan tidak kejelasan, maka dilarang, ya, untuk kemudian ngutang lalu dipakai untuk haji, karena akan memudaratkan orang-orang yang memberi utang, akan memudaratkan orang-orang yang memberi hutang. Nah, kita ini melewati Jabal Nur. Di kanan kita ini Jabal Nur. Jabal Nur adalah apa? Tempat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat, bisa lihat sebelah kanan kita, ya, itu banyak orang naik sana, ya, sebelah kanan. Nah, itu lihat ya, ada putih-putih itu ya, ada, lihat putih-putih. Nah, itu orang naik itu di atas tuh ya, kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Ada yang mau naik? Silakan, yang mau naik silakan, tapi kita tinggal. Nah, ini lihat tuh ya. Itu biasanya naik ke situ butuh waktu berapa ya kira-kira? 2 jam ya, kira-kira. Ya 2 jam kalau muda, kalau sepuh mungkin 4 jam. Ya, kalau pakai kursi roda mungkin lebih lama. Nah, itu ya.
Kelihatan ya orang-orang naik ya. Nah, kelihatan ya. Nah, itu tinggi tuh. Nah, di situ Nabi bertahanus. Ya, itu dulu sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Ya, kemudian menerima wahyu yang pertama. Surat apa? Surat apa kira-kira? Surat apa? Al-Ikhlas. Salah. Surat apa? Al-Alaq. Ya, ayat 1 sampai 5. Iqra. Ya. Iqra. Ya, bacalah. Ya. Oleh karenanya kita disuruh banyak membaca. Ya. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ya, ketika itu Rasul SAW mendapatkan wahyu itu, lalu beliau datang ke Khadijah. Ya. Datang ke Khadijah gemeteran, ya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala adalah qaulan tsaqilah, perkataan yang berat. Ya. Amanah yang berat yang kemudian diemban ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Khadijah mendatangi pamannya. Ketika itu pamannya adalah pendeta. Pamannya adalah pendeta masih beragama Hanafiyah ala millati Ibrahim. Ya, pendeta yang lurus. Yaitu namanya Waraqah bin Naufal. Itu pamannya Khadijah. Ya, maka Waraqah bin Naufal karena tahu di kitabnya akan ada memang nabi dari kalangan Arab. Ya, kenapa orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW padahal mereka sudah tahu? Ya, padahal mereka sudah tahu. Maka oleh karena Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Orang-orang yang sudah tahu tapi dia tidak beramal, ya, maka dia dimurkai oleh Allah. Seperti orang Yahudi, mereka tahu bahwasanya Nabi akhir zaman adalah dari kalangan bangsa Arab, keturunan Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW dari suku Quraisy. Itu sudah jelas ya di kitab mereka, di Taurat sudah jelas sejelas-jelasnya. Makanya Yahudi itu orang-orang yang dimurkai, ya. Mereka mengetahui tapi tidak beramal. Kenapa mereka kok tidak mau beramal, tidak mau beriman kepada Nabi? Karena mereka gengsi. Mereka maunya itu Nabi itu dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan Bani Israel. Ya, Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu siapa? Ada yang tahu Nabi Yakub? Bapaknya Nabi siapa? Yakub. Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf, Masya Allah. Nah, itulah mereka keturunan Bani Israel, yang mana mereka adalah dari negeri Syam. Mereka dari negeri Syam, kemudian ziarah ke hijrah ke Mesir. Bani Israel. Nah, sekarang dijadikan nama negara tapi tidak diakui. Ya, karena mereka hakikatnya adalah copet. Mencopet negara, yaitu Israel. Di saya banyak orang-orang Yahudi. Ya, waktu saya ke sana itu orang Yahudi sering memakai peci kupluk, ya, kecil di tengah-tengah. Kupluknya kecil kayak apem di tengah-tengah, ya. Insya Allah kita akan segera sampai di hotel.
kok maghrib, zuhur, afwan, maghrib kurang maghrib lagi, zuhur kurang 1 jam, zuhur masih kurang 1 jam ya. Bisa kita sampai hotel, bisa istirahat mungkin setengah jam, baru kemudian berangkat ke Masjidil Haram.